Tidak hanya akan ada satu pintu masuk dan keluar di area rahasia yang dikendalikan oleh setiap kekuatan. Ini adalah tindakan defensif untuk berjaga-jaga. Bahkan beberapa area padat memiliki banyak pintu masuk dan keluar. Kecuali untuk tanah padat seperti tanah padat chaos, yang dikendalikan oleh banyak kekuatan. Seorang kuasa sage dari Akademi Tianhuang langsung meninggalkan aula utama dan melesat keluar. Melihat penampilannya yang membunuh, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan membunuh Mu Rongyu. Namun, tak lama kemudian kekuatan super ini dihentikan. Untuk saat ini, tidak perlu terburu-buru untuk menyerang Mu Rongyu. Jika tidak, Akademi Primordial pasti akan memalingkan muka kita. Meskipun Mu Rongyu memasuki tanah rahasia petir dan petir, mereka telah menekankan bahwa tanah rahasia petir dan petir penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Namun, Mu Rongyu kuat. Bagaimana dia bisa jatuh begitu dia masuk? Jika benar-benar jatuh, maka bahkan orang buta pun dapat mengetahui bahwa itu adalah tangan Akademi Tianhuang. Belum terlambat untuk memulai setelah ribuan tahun. Orang-orang dari Akademi Primordial tidak akan mengatakan apa-apa. Sosok besar dari Akademi Primordial berkata dengan ringan, matanya berkedip-kedip. Akibatnya, para ahli dari Akademi Tianhuang tidak mengambil tindakan untuk sementara waktu, tetapi mereka yang berada di rahasia petir dan petir tidak dapat mendekati area tempat Mu Rongyu berada. Itu di sini. Mu Rongyu berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan kekuatan suci di tubuhnya, mengalir melalui tubuhnya yang mencapai tingkat artefak yang sangat indah. Namun meskipun demikian, dia sedang berjuang saat ini. Kekuatan petir dan petir sangat dahsyat, bahkan dengan kekuatan dan tubuh fisik Mu Rongyu yang tak tertandingi, itu hampir mencapai batas daya tahan. Pada saat ini, tubuh Mu Rongyu yang sangat keras juga mulai muncul retakan kecil. Bahkan sedikit darah menembus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, Mu Rongyu tampak seperti manusia berdarah. Mu Rongyu menemukan tempat yang cocok dan langsung duduk. Kekuatan petir dan petir yang sangat dahsyat terus-menerus membombardir tubuhnya, yang sama sekali berbeda dari kepadatan gravitasi. Di tanah gravitasi yang padat, tubuh fisik Mu Rongyu mampu naik karena kehancuran dan reorganisasi yang konstan. Namun, hal itu tidak akan berhasil di sini. Kekuatan guntur dan kilat terlalu ganas. Bahkan setelah dihancurkan dan ditata ulang, kekuatan itu tidak akan dapat meningkatkan tubuh fisiknya. Karena guntur dan kilat ditelan olehnya. Bagaimanapun, Mu Rongyu masuk ke sini terutama untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Kekuatan guntur dan kilat melahap. Setelah duduk, setelah beradaptasi untuk waktu yang lama, Mu Rongyu berteriak dalam hatinya dan mulai secara aktif melahap kekuatan guntur dan kilat. Jadi, di bawah inisiatifnya untuk melahap, kekuatan guntur dan kilat mulai melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan guntur dan kilat, yang sudah padat, bahkan lebih intens saat ini. Itu menenggelamkan seluruh tubuh Mu Rongyu. Melihatnya dari kejauhan, dia tidak melihat keberadaannya. Tubuh fisiknya runtuh dengan cepat. Tetapi kekuatan petir yang diserap oleh Dewa Petir juga sangat mengerikan. Kekuatan petir Mu Rongyu mulai meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, kekuatan kehidupan mulai mengalir melalui daging dan darah yang terbunuh oleh guntur dan kilat yang dahsyat. Akibatnya, Mu Rongyu dapat meningkatkan ranah tubuh fisiknya sambil meningkatkan kekuatan guntur dan kilat. Meskipun kecepatan peningkatannya sangat lambat dan hampir tidak terlihat, itu juga telah meningkat. Perguruan Tinggi Tianhuang, di aula. Ketika orang-orang besar dari Perguruan Tinggi Tianhuang melihat Mu Rongyu yang kewalahan oleh kekuatan guntur dan kilat, mereka semua terkejut. Apakah anak ini gila? Bahkan orang bijak semu tidak akan berani melakukannya di sana. Sosok besar tingkat semi bijak berkata dengan ekspresi terkejut. Gila, gila. Seorang pria kecil di alam Raja Surgawi begitu gila. Mereka semua terkejut, dan sosok besar yang belum mencapai alam penguasa surgawi bahkan lebih terkejut. Karena dengan kekuatan mereka, mustahil untuk menembus area tempat Mu Rongyu berada. Belum lagi diliputi oleh begitu banyak guntur dan kilat. Wajah para tokoh besar tingkat semi bijak di Akademi Tianhuang juga sangat jelek, semuanya suram, bertanya-tanya apakah akan masuk dan membunuh Mu Rongyu. Jika tidak, jika Mu Rongyu terus masuk lebih dalam, bahkan orang bijak semu tidak berani masuk lebih dalam. Harus dipahami bahwa meskipun kekuatan guntur dan kilat ini bukanlah kekuatan untuk merampok guntur.
Tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah guntur langit, kekuatan yang ditakuti semua biksu. Dan serangan kekuatan guntur itu ganas, sangat sulit untuk bertahan. Boom! Sementara semua orang di Akademi Tianhuang terkejut, tubuh Murong Yu di kedalaman bumi rahasia guntur dan kilat bergetar tiba-tiba, dan napas yang kuat meledak. Meskipun aura yang tampaknya kuat ini dengan cepat diliputi oleh kekuatan petir yang tak berujung. Namun, orang-orang di Akademi Tianhuang masih menemukannya. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi semakin jelek. Auzu.com. Dewa petir dan guntur milik Murong Yu berhasil menembus puncak Raja Surgawi dan mencapai tahap awal Raja Surgawi. Awalnya, ia ditampilkan sebagai Dewa Petir dan Guntur, jadi setelah terobosan Dewa Petir, wilayahnya pun meningkat ke tahap awal Raja Surga. Meskipun Dewa Kekacauannya telah mencapai puncak Raja Surga, ia telah menekan wilayah tersebut. Keren sekali memiliki kekuatan yang kuat, luas, dan tak terbatas untuk ditelan. Kalau tidak, Dewa Petir dan Guntur ingin menerobos ke wilayah Raja, tanpa mengetahui bahwa itu akan menjadi tahun monyet. Merasakan kekuatan yang tak tertandingi, Murong Yu berdiri dengan gembira. Terus berjalan menuju kedalaman Guntur dan Guntur. Setelah terobosan wilayah, kekuatan Guntur dan Guntur di sini tidak lagi cocok untuknya terus ditelan, ia perlu menemukan kekuatan Guntur dan Guntur yang lebih kuat. Anak ini telah pindah lagi. Tokoh-tokoh besar di Akademi Tianhuang gatal dengan kebencian. Awalnya, mereka semua mengira bahwa Murong Yu menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke hari-hari awal Raja Surga. Dan mereka tidak berpikir bahwa Murong Yu dapat menerobos alam dalam waktu 10.000 tahun. Oleh karena itu, ketika Akademi Honghuang menawarkan untuk bertukar rahasia, mereka langsung setuju. Namun, melihat bahwa Murong Yu telah menerobos alam besar dalam waktu singkat, mereka tiba-tiba merasa sedikit menyesal dan merasakan firasat buruk. Karena mereka melihat bahwa area yang dimasuki Murong Yu saat ini, bahkan para ahli tingkat kuasa Sage di Akademi Tianhuang jarang menginjakkan kaki. Namun, ketika mereka melihat Murong Yu seolah-olah berjalan santai di halaman, mereka sangat terkejut. Sialan, anak ini harus mati, aku akan membunuhnya sekarang. Seorang kuasa Sage berteriak dengan kejam, berdiri tiba-tiba, dan hendak bergegas keluar. Tunggu, mari kita lihat apa yang dilakukan anak ini. Sosok kuasa Sage lainnya berteriak. Karena saat ini, Murong Yu berjalan lurus menuju kenyamanan depan. Di antara rahasia guntur dan kilat, keilahian petir Murong Yu benar-benar sedikit gemetar, seolah-olah dia sangat bersemangat. Apakah keilahian akan sama? Murong Yu belum pernah mendengarnya, tetapi saat ini Dewa Petir memang sangat bersemangat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik bagi Dewa Petir di depan mereka. Hetu, bagaimana situasinya? Murong Yu berhenti karena kekuatan guntur dan kilat di depannya terlalu ganas. Meskipun perlawanannya terhadap kekuatan guntur dan kilat menjadi lebih kuat setelah terobosannya, kekuatan guntur dan kilat juga lebih ganas dari sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu di depan Dewi Guntur dan Kilat, apakah itu jantung guntur? Mata Hetu berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Apa itu jantung guntur dan kilat? Tanya Murong Yu cepat-cepat dengan semangat bertanya yang tak tahu malu. Jenis eksistensi khusus, seperti ibu para dewa, dapat memelihara kekuatan guntur dan kilat. Jika Anda dapat memperoleh jantung guntur dan menyempurnakan keilahian guntur dan kilat, hei, Anda pada dasarnya tidak akan khawatir tentang kekuatan guntur di masa mendatang. Mata Murong Yu tiba-tiba berseri-seri dan melihat ke depan. Tanah padat petir ini pasti terbentuk karena jantung petir itu. Jika Anda mengambil jantung petir itu, tanah padat petir ini akan dihapuskan. Murong Yu tertawa dan berkata, orang-orang di Akademi Tianhuang berani membuatku berpikir. Aku masih khawatir tentang bagaimana membiarkan mereka mencuri ayam dan kehilangan nasi. Sekarang aku akan mengambil jantung guntur dan kilat dan membuat mereka menangis. Kamu harus terus meningkatkan kekuatanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mendekati kedalaman sama sekali. Namun, kamu dapat merasakan keberadaan Thunderheart, yang berarti kamu sangat dekat dengan Thunderheart, dan tanah padat petir itu seharusnya sudah hampir berakhir. Itu saja, Murong Yu tertawa, dan segera duduk bersila, dan mulai menyerap kekuatan petir dengan panik. Alam Murong Yu meningkat pesat, yang merupakan hal yang baik bagi Murong Yu.
Tetapi itu bukan hal yang baik bagi orang-orang di Akademi Tianhuang. Orang aneh macam apa anak ini? Kecepatan peningkatan alamnya terlalu mengerikan. Seorang tokoh besar dari Akademi Tianhuang berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia akan memasuki rahasia Thunder and Lightning untuk membunuh Mu Rongyu. Karena, para pembangkit tenaga listrik teratas itulah yang membuat tembakan, jika tidak, orang bijak semu biasa tidak akan dapat mencapai area tempat Mu Rongyu berada. Bahkan jika dia bisa pergi ke area itu, dia tidak dapat membunuh Mu Rongyu. Bagaimanapun, mereka bisa masuk ke sana, dan semua kekuatan mereka digunakan untuk bertahan melawan guntur dan kilat yang dahsyat. Di mana ada kekuatan yang lebih besar untuk membunuh Mu Rongyu? Bagaimana perasaanku tertipu? Seorang pria besar dari Akademi Tianhuang berkata dalam hati. Salah satu siswa yang mereka kirim ke Akademi Honghuang juga berada di tahap awal Tianjun, dan itu juga 10.000 tahun. Namun, mereka tidak berpikir bahwa dalam 10.000 tahun itu, siswa itu dapat menerobos ke alam Raja Surga. Pada saat ini, alam Mu Rongyu sangat dekat dengan tengah Raja Surgawi. Apakah alam anak ini akan selalu meningkat? Banyak tokoh besar di Akademi Tianhuang merasa tidak enak. Mungkin dia hanya bisa naik ke tahap tengah Raja Surga. Seseorang berkata demikian, tetapi nadanya tidak yakin. Dan sementara Akademi Tianhuang dan yang lainnya tertekan, Mu Rongyu, yang telah duduk di tanah dan melahap kekuatan guntur dan kilat, berdiri dan berteriak. Alam pertengahan sementara. Pada saat ini, hanya 1000 tahun sebelum dia memasuki Midlands guntur dan kilat. Butuh 1000 tahun untuk menerobos penghalang alam besar, dan bahkan untuk meningkatkan kecepatan dua alam kecil, bahkan tokoh-tokoh besar Akademi Primordial mulai cemburu. Uranus Tengah. Setelah menstabilkan alam untuk sementara waktu, Mu Rongyu berjalan menuju kedalaman tanah padat petir dan petir lagi. Melihat Mu Rongyu yang terus-menerus semakin dalam, wajah banyak tokoh besar di Akademi Tianhuang tampak suram dan penuh dengan niat membunuh. Salah satu alasannya adalah karena mereka merasa telah diadu domba oleh Akademi Primordial. Hanya butuh 1000 tahun untuk bangkit dari puncak Raja Surgawi ke usia pertengahan Raja Surgawi. Apakah ada orang yang telah bangkit begitu cepat? Alasan lainnya adalah karena bakat mempesona Mu Rongyu. Ini terlalu menakutkan, bukan? Sangat menakutkan sebelum dia dewasa. Jika dia dewasa, maka seluruh alam dewa bukan miliknya. Bahkan jika itu tidak melintasi dunia, ada kejahatan seperti itu di Akademi Primordial, dan Akademi Tianhuang hanya dapat ditekan oleh Akademi Primordial untuk waktu yang lama, dan tidak akan pernah bisa berdiri. Anak ini harus dibunuh. Semua orang di Akademi Tianhuang menatap Mu Rongyu dengan aura pembunuh, dan mereka semua ingin menamparkan Mu Rongyu sampai mati. Namun, di area tempat Mu Rongyu berada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa masuk lebih dalam. Kecuali seseorang di level Bloodhand Butcher yang bisa. Namun, apakah orang seperti itu akan membunuh Mu Rongyu? Mungkin saja, tetapi para ahli di level Akademi Tianhuang menyerang alam orang suci secara mundur, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Berhenti dan pergi, setiap kali dia akan mencapai batasnya, Mu Rongyu berhenti dan duduk di tanah untuk mulai berkultivasi. Kemudian, ketika kekuatannya meningkat dan dia mampu menahan lebih banyak tekanan, dia terus bergerak maju. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, Mu Rongyu masuk lebih dalam ke tanah padat guntur dan petir, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Akhirnya, ketika dia memasuki 5000 tahun Midlands guntur, wilayahnya berhasil menerobos ke alam Raja Surga terakhir. Melihat pemandangan ini, orang-orang di Akademi Tianhuang gatal dengan kebencian, tetapi mereka hanya bisa melakukan apa saja dengan tergesa-gesa tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah menerobos ke puncak Raja Surgawi, kekuatan dalam tubuh Mu Rongyu sangat kuat. Meskipun masih tidak bisa berkata apa-apa dibandingkan dengan kekuatan petir dari Thunder Midlands, itu jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik di alam yang sama. Pada saat ini, setiap inci daging dan darah Mu Rongyu, tidak hanya ada api kacau yang menyala di tulangnya, tetapi juga jejak guntur dan kilat hitam. Dua kekuatan yang sangat berbeda itu jelas terlihat dalam tubuh Mu Rongyu, dan air sumur tidak melanggar air sungai. Bahkan, kekuatan ruang harus ditambahkan. Namun, Dewa Ruang masih berada di ranah penguasa surgawi saat ini,
tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dua dewa lainnya. Seharusnya itu adalah akhir dari tanah padat petir ini tidak jauh di depan. Jantung petir seharusnya ada di sana. Melihat guntur dan kekuatan petir yang sangat dahsyat di depan, Murong Yu sedikit mengernyit. Satu langkah menjauh, tetapi ada celah antara langit dan bumi. Di area tempat Murong Yu berada, kekuatan guntur dan kilat sangat dahsyat, tetapi masih dalam jangkauannya. Tetapi selama dia melangkah, guntur dan kekuatan petir yang dahsyat di depan sangat mungkin mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Di mana, bahkan jika itu adalah tempat di mana orang bijak semu tingkat ke-10 tidak berani melangkah ke dalamnya, mereka tidak berani menyeberangi kolam guntur selama setengah langkah. Dia adalah jadi dari seluruh tanah rahasia petir dan petir, bahkan jika itu adalah Akademi Tianhuang, aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pada tahap akhir Raja Langit, anak ini bisa melakukannya. Sosok besar dari Akademi Tianhuang mencibir. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia ingin memasuki jedi? Sosok besar lainnya sedikit mengernyit. Mendengar itu, semua orang melihat ke arah penampilan Murong Yu yang berubah menjadi cermin, dan semuanya menunjukkan kekhawatiran. Mereka tidak takut Murong Yu memasuki jedi untuk menemukan rahasia apapun. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam jedi itu, karena mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun, mereka khawatir, ada tempat di mana bahkan orang bijak semu tingkat 10 tidak berani menginjakkan kaki. Jika Murong Yu meninggal di sana, bukankah semua artefak suci dan harta karun lainnya akan jatuh di sana? Ya, mereka khawatir setelah Murong Yu meninggal, harta karunnya tidak akan diperoleh oleh mereka. Bagaimana mereka bisa peduli dengan hidup dan matinya Murong Yu? Tidak, harus dikatakan bahwa mereka masih sangat khawatir dengan hidup dan matinya Murong Yu. Mereka ingin menembak mati Murong Yu. Kalau tidak, menjaga musuh potensial dengan potensi besar seperti itu benar-benar membuat mereka tidak nyaman. Jika ada jantung guntur dan kilat, itu pasti ada di dalam. Gumam Murong Yu, meskipun dia tidak tahu apa itu jantung guntur dan kilat, bahkan Hetu mengatakan bahwa itu adalah harta karun, dan itu pasti akan menjadi hal yang baik. Segera, Murong Yu mengorbankan kuali yin dan yang semesta dan melayang di atas kepalanya. Api kacau tak berujung meletus dari atas kuali yin yang Qiankun, dan jatuh seperti aliran udara air terjun, menenggelamkan seluruh tubuh Murong Yu, dan dengan kuat mengelilinginya. Meskipun api yang berkobar dari kuali yin yang semesta setelah Murong Yu mengenali sang penguasa tidak dapat dibandingkan dengan sebelum ia mengenali sang penguasa. Akan tetapi, api itu juga menahan sebagian kekuatan guntur dan kilat, dan tekanan yang diderita Murong Yu langsung melemah. Ini adalah artefak suci. Ketika mereka melihat kuali yin yang semesta, semua orang di Akademi Tianhuang membelalakkan mata mereka, menatap kuali yin yang semesta dengan rakus, seolah-olah mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meraihnya. Hanya saja mereka hanya dapat memikirkannya, mereka tidak dapat merebutnya sama sekali. Setelah mempersembahkan kuali yin yang semesta, Murong Yu juga secara diam-diam mengorbankan Hetu Luoshu dan mengubahnya menjadi sepotong pakaian di permukaan tubuhnya. Alasannya adalah karena Murong Yu tidak ingin orang lain menemukan Hetu Luoshu. Lagi pula, banyak orang telah melihat kuali yin yang semesta dan tahu itu ada di tangannya, tetapi tidak seorang pun tahu tentang Hetu Luoshu. Secara alami, Murong Yu tidak perlu diekspos. Auzu.com dilindungi oleh dua harta karun yang melampaui level artefak suci, dan Murong Yu melangkah ke dalam apa yang disebut jedi dengan satu kaki. Dan tepat ketika dia melangkah ke jedi, dia juga menghilang dari pandangan banyak tokoh besar di Akademi Tianhuang. Orang-orang di Akademi Tianhuang tidak dapat melihat semuanya di jedi. Gemuruh, begitu dia melangkah ke jedi, kekuatan yang sangat dahsyat mencekik dengan gila-gilaan dari segala arah. Pada saat ini, Murong Yu terbalik ke depan dan ke belakang seperti Catkins dalam angin kencang. Itu seperti perahu tunggal di lautan badai, yang bisa robek kapan saja. Murong Yu terhuyung-huyung, tidak dapat menstabilkan sosoknya sama sekali. Segera, ketika pikirannya bergerak, Qiankun Yin Yang Ding meledak dengan aura yang kuat, dan api yang kacau memuntahkan dengan panik, dengan kuat melindunginya. Pada saat yang sama, Hetu Luoshu juga memancarkan cahaya kuning samar, melindungi Murong Yu. Setelah merangsang kekuatan kedua harta karun itu, sosok Murong Yu akhirnya dapat berdiri kokoh di tempat.
Baru pada saat ini, Murong Yu berkesempatan untuk melihat-lihat di sekitar sini, pikiran spiritualnya tidak akan pernah meluas. Begitu terpisah, itu akan hancur oleh kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Namun, area tempat Murong Yu berada penuh dengan guntur dan kilat. Melihat sekeliling, semuanya adalah busur tirani. Garis pandangnya kurang dari 10 meter. Murong Yu berdiri di tempat, matanya sedikit menyipit, dan dia merasakannya. Setelah memasuki jadi ini, Dewa Petir gemetar karena kegembiraan dan tidak pernah berhenti. Tepat di depan, mata Murong Yu memancarkan kilatan petir, dan dia segera melangkah maju dan berkata itu adalah langkah besar. Sebenarnya, kecepatan Murong Yu sangat lambat. Bagaimanapun, kekuatan guntur dan kilat di sini terlalu menakutkan. Perlawanannya terlalu besar. Butuh beberapa hari bagi Murong Yu untuk menyeberang beberapa mil. Akhirnya, kristal seukuran kepalan tangan muncul di depannya. Ini adalah tiang yang berkilauan dengan busur listrik, seukuran kristal. Itu bukan tiang, itu adalah kristal yang dipadatkan oleh petir. Kekuatan guntur dan kilat yang sangat besar terus bocor keluar dari sini. Apakah ini jantung guntur dan kilat? Murong Yu menekan Dewa Guntur yang gemetar, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Ya, ini adalah jantung guntur dan kilat. Sekarang kamu hanya perlu memurnikannya menjadi Dewa Guntur dan Kilat, dan memurnikannya bersama dengan Dewa Guntur. Di masa depan, kamu tidak akan kekurangan kekuatan guntur dan kilat. Hetu memiliki beberapa suara kejutan terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu sedikit mengernyit. Kekuatan jantung petir ini sangat dahsyat. Sekarang, Murong Yu memiliki dua harta karun super untuk melindungi tubuhnya, masih sedikit tak tertahankan, dan tubuhnya telah ditekan dan retak. Jika dongdong ini disempurnakan ke dalam tubuh, tubuhnya tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan akan langsung meledak. Setelah mengetahui pikiran Murong Yu, Hetu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan hampir pingsan. Dia akhirnya mengerti bahwa tidak peduli seberapa buruk bakatnya, seberapa pintar orang akan memiliki saat-saat bodoh. Segera, dia berkata dalam hati, aku hanya berbicara tentang pemurnian, tidak memintamu untuk langsung memasukkan jantung petir ke dalam tubuhmu. Selama setelah pemurnian, jantung petir akan dijinakkan olehmu seperti alat ilahi. Tapi, bagaimana aku harus memulainya? Murong Yu menyeringai, tetapi kemudian melihat jantung petir, Murong Yu merasa bahwa jantung petir seperti landak, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Korbankan ketuanan petirmu dan cobalah untuk bergabung dengan jantung petir, kata Hetu tanpa daya. Apakah Dewa Petir akan langsung hancur? Murong Yu memang khawatir. Hati-hati, mungkin tidak, dan Dewa Petirmu begitu bersemangat. Murong Yu merenung sejenak, jika Dewa Petir dan Petir hancur, setidaknya akan ada dua Dewa Petir. Seperti kata pepatah, aku tidak tega membiarkan anak itu tidak menangkap serigala, lawanlah. Murong Yu menggertakkan giginya dan langsung mengorbankan Dewa Petir dan Petir yang gemetar hebat di tubuhnya. Wus! Begitu Murong Yu mengorbankan keilahian guntur dan kilatnya, keilahian guntur dan kilat berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke jantung guntur dan kilat, tetapi Murong Yu terkejut. Tidak seharusnya hancur, kan? Murong Yu menjulurkan tangannya untuk meraih keilahian guntur, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kecepatan itu. Aku ingin mengambilnya kembali, tetapi aku tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Sudah berakhir, Murong Yu menghela nafas panjang, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Boom! Sementara Murong Yu menghela nafas, keilahian guntur dan kilat telah menghantam jantung guntur dan kilat, dan ada suara keras dan mengguncang bumi. Adegan dalam imajinasi Murong Yu di mana keilahian itu hancur tidak muncul. Bahkan, dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang keilahian guntur. Setelah suara keras itu, Murong Yu melihat cahaya ilahi meledak dari langit, lampu listrik berkedip-kedip, dan sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit. Pada saat ini, mata Murong Yu tiba-tiba menyipit sedikit, dan dia bahkan tidak melihat apapun di depannya. Murong Yu terkejut, dan pikirannya bergerak, Qian Kun Yin Yang Ding dan He Tu Luo Su meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang menyilaukan diselimuti oleh seluruh rahasia guntur dan kilat. Hanya dalam sekejap, mata orang-orang di seluruh Thunder Midland tampaknya buta, dan mereka tidak dapat melihat apapun.
Semua orang terkejut sekaligus, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah cahaya ilahi yang menyilaukan, mereka menemukan bahwa seluruh tanah padat petir tampaknya telah runtuh, dunia adalah reinkarnasi, dan kekuatan petir menjadi semakin menakutkan, dan seluruh tanah padat petir mulai runtuh dan hancur dalam area yang luas. Tianhuang Cholege, di aula. Sosok-sosok besar yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Tianhuang tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat, melihat area-area besar di cermin yang mulai runtuh, dan tanah padat guntur dan kilat yang hancur, tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa Thunder Midland mulai runtuh? Akademi Tianhuang dan orang besar itu meraung. Namun, siapa yang dapat menjawab pertanyaan ini? Ledakan. Pada saat yang sama mereka terkejut, cermin besar yang telah berubah di aula tiba-tiba hancur dan hancur menjadi miliaran keping. Tiba-tiba, mereka tidak dapat melihat apapun di Thunderbolt. Apa yang terjadi? Mungkinkah guntur dan kilat hancur dengan rapat? Sosok-sosok besar Akademi Tianhuang akhirnya panik, dan saling memandang. Kemudian sosok itu bergetar, dan mereka menghilang di aula. Sementara cermin besar itu hancur, retakan besar tiba-tiba terbuka di langit di halaman yang penuh dengan berbagai formasi teleportasi padat. Kemudian, setiap tubuh terus-menerus menyembur keluar dari retakan seperti air mancur. Seruan, teriakan satu demi satu. Satu orang terus jatuh ke tanah, dan dalam sekejap, puluhan ribu orang muncul di halaman. Jika bukan karena halaman yang luas, tempat itu pasti sudah dibanjiri oleh orang-orang ini. Apa yang terjadi? Melihat puluhan ribu murid yang mengenakan kostum Akademi Tianhuang berhamburan keluar dari kehampaan, para murid di halaman yang bersiap memasuki beberapa area padat untuk berlatih, dan bahkan beberapa orang kuat yang menjaga formasi teleportasi. Semua wajah terkejut. Bahkan penjagal tangan darah dan yang lainnya yang memejamkan mata untuk menenangkan pikiran tiba-tiba membuka mata mereka. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki pengetahuan, Bloodhand Butcher hanya melihat dan tahu apa yang telah terjadi. Tanah padat runtuh dan hancur. Orang-orang ini terlempar dari tanah padat yang runtuh. Hal serupa telah terjadi di Honghuang Cholege. Seketika, Bloodhand Butcher mencibir dalam hatinya, tanah rahasia di Tianhuang Cholege runtuh, yang berarti bahwa Tianhuang Academy kehilangan tanah rahasia. Ini adalah hal yang baik bagi Honghuang Academy sebagai pesaingnya. Hanya saja mereka hanya mencibir, seolah-olah memikirkan sesuatu, ekspresi mereka berubah drastis. Seketika, Bloodhand mengulurkan tangan besarnya dengan tangan kosong, meraih seorang Tianzun yang jatuh tidak jauh darinya, dan segera berteriak dan bertanya, di area rahasia mana kamu sebelumnya? Guntur dan guntur. Tianzun yang disemprotkan padat oleh guntur dan kilat awalnya takut mati. Setelah ditangkap oleh Bloodhand Butcher, dia akan marah, tetapi ketika dia melihat niat membunuh Bloodhand Butcher yang mengerikan, amarahnya langsung padam, dan dia berkata tanpa ragu-ragu. Guntur dan guntur. Wajah si tukang daging tangan berdarah dan Xiang Xingyu berubah drastis. Pada saat yang sama, semangat mereka meledak dengan ganas, dan langsung menyelimuti seluruh halaman. Hanya saja mereka tidak segera melihat sosok Murongyu, dan perasaan buruk menyerbu ke dalam hati mereka. Huh. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di halaman dari udara tipis. Begitu orang-orang ini muncul, mereka segera bergegas ke susunan teleportasi di Thunder Midlands dan mulai memeriksa. Sudah berakhir, tanah padat petir benar-benar runtuh dan hancur, dan susunan teleportasi tidak dapat lagi dirasakan. Sosok tingkat kuasa Sage dari Akademi Tianhuang berkata dengan wajah muram. Tokoh-tokoh besar lainnya di Akademi Tianhuang tidak mempercayainya, dan bergegas satu persatu, tetapi segera ekspresi mereka menjadi suram, karena mereka juga tidak dapat merasakan tanah padat petir. Selain itu, mereka semua memastikan bahwa tidak ada masalah dengan susunan teleportasi. Niat membunuh yang mengerikan langsung meledak, pertama-tama menutupi seluruh halaman, dan kemudian menyebar ke seluruh Akademi Tianhuang. Pada saat ini, jiwa seluruh siswa Akademi Tianhuang dan para guru itu tampaknya dibekukan oleh niat membunuh yang menakutkan itu. Napas kematian yang sangat kuat langsung terasa di hati setiap orang. Sangat menakutkan. Astaga, banyak orang tiba-tiba jatuh ke tanah, wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Buruk. Auzu.com
Hal pertama yang terpantul adalah sosok-sosok besar di Akademi Tianhuang di halaman. Dengan suara bulat, mereka melihat ke arah tukang daging tangan berdarah di halaman pada saat yang sama. Pada saat ini, tukang daging tangan berdarah itu diselimuti aura merah darah, dan gelombang niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Serangkaian pikiran spiritual yang tak tertandingi kuatnya mengunci orang-orang di seluruh halaman, dengan aura membunuh dan niat membunuh. Saya harap Anda akan memberi saya pernyataan yang memuaskan. Jika tidak, Akademi Tianhuang akan mengalirkan darah ke sungai hari ini. Tukang daging tangan berdarah menatap semua orang di Akademi Tianhuang dengan ekspresi dingin, suaranya seperti es selama miliaran tahun, sangat dingin, mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Semua orang di Akademi Tianhuang tercengang, dan niat membunuh yang lebih mengerikan pun berlalu di dalam hati mereka. Tukang daging tangan berdarah, ini kecelakaan. Seorang tokoh besar dari Akademi Tianhuang melangkah maju, menatap tukang daging tangan berdarah dengan ekspresi muram. Pada saat yang sama, pikirannya tersapu di halaman, dan hatinya segera menjadi muram. Tidak melihat Murong Yu. Setelah menemukan situasi ini, wajah para tokoh besar di Akademi Tianhuang berubah suram, dan kemudian mereka merasakan niat membunuh dari jagal tangan berdarah. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada jagal tangan berdarah hari ini, jagal tangan berdarah pasti akan menjadi Akademi Pembantaian Tianhuang. Jika orang lain melakukan hal semacam ini, dia pasti tidak akan bisa melakukannya, tetapi orang ini adalah jagal tangan berdarah. Hei, tanpa sengaja, kalian semua dari Akademi Tianhuang keluar tanpa insiden, hanya Murong Yu yang tidak keluar. Jagal tangan berdarah melangkah maju, dan niat membunuh menjadi lebih kuat. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menyelidiki rahasia guntur dan kilat secara menyeluruh untukku, dan kamu harus menyelamatkan Murong Yu dariku. Seorang pria besar dari Akademi Tianhuang berteriak keras. Akibatnya, para tokoh utama Akademi Tianhuang mulai menggunakan metode mereka untuk merasakan guntur dan kilat. Namun, tidak peduli bagaimana mereka merasakan, mereka tetap tidak dapat merasakan tanah yang padat dengan kilat. Tiba-tiba, semua dahi yang cemas berkeringat. Jika Murong Yu benar-benar mati, Akademi Tianhuang hari ini pasti akan berdarah-darah, dan terbunuh di mana-mana di Gunung Mayat. Si jagal tangan darah menarik napas dalam-dalam, dan niat membunuh menjadi semakin ganas. Pada saat yang sama, aura Xiang Xingyu dan kuasa sage lainnya dari Akademi Honghuang dengan cepat membaik. Wus! Wus, wus, merasakan niat membunuh yang mengerikan yang diungkapkan oleh tiga tukang jagal tangan darah, banyak kuasa sage dari Akademi Tianhuang terkejut, dan bahkan beberapa kekuatan super yang telah dekat dengan kematian bergegas keluar. Tukang daging Blood Hand, kau terlalu lancang. Seorang pria kuat muncul begitu saja, menatap si tukang daging Blood Hand dengan dingin, hehe mencibir. Orang suci semu ke-10. Melihat orang yang datang, banyak tokoh besar di Akademi Tianhuang tiba-tiba merasa lega. Namun, si tukang daging Blood Hand sedikit mengernyit, Asura Martial God. Asura Martial God, seorang ahli tingkat atas di Akademi Tianhuang, jauh lebih tinggi dari si tukang daging Blood Hand. Dia adalah ahli tingkat atas Akademi Tianhuang, orang suci semu tingkat ke-10. Berbicara tentang Asura Martial God ini, prestisenya di alam dewa tidak lebih rendah dari si tukang daging Blood Hand, dan bahkan lebih buruk dari itu. Sura adalah hantu yang ganas dan suka berkelahi. Dewa perang adalah dewa seni bela diri. Mereka yang bisa disebut dewa perang semuanya adalah orang-orang kelas atas, dan mereka adalah orang-orang kelas atas dalam pemahaman dan kendali mereka terhadap seni bela diri dan pengalaman bertarung. Dan orang di depannya sebenarnya disebut Asura Martial God, orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Menurut legenda, Dewa Perang Asura telah melangkah ke alam orang suci dengan satu kaki, dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada orang bijak semu ke-10 pada umumnya. Oleh karena itu, bahkan jika penjagal tangan darah bertemu dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Masalah tentang Midlands petir dan petir murni kecelakaan. Apakah Anda memiliki keberatan, atau ingin mengambil kesempatan untuk membuat masalah? Dewa Perang Sura menatap penjagal tangan darah dan berkata dengan ringan. Mendominasi, mendominasi. Banyak tokoh besar di Akademi Tianhuang ingin mengatakan ini kepada penjagal tangan darah, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya kecuali Dewa Perang Sura.
Penjagal tangan darah sedikit mengernyit, dan niat membunuh menjadi semakin kuat. Jika aku membunuhmu dan memberitahu orang lain bahwa ini adalah kecelakaan, apakah kamu percaya? Sekarang setelah Thunder and Lightning Midi benar-benar runtuh, Murong Yu telah menghilang. Mungkin itu terpelintir menjadi debu saat Thunder and Lightning Midi runtuh, atau mungkin telah jatuh ke dalam turbulensi ruang angkasa yang tak berujung. Meskipun ini adalah kecelakaan, Akademi Tianhuang kita juga memilikinya. Tanggung jawab tertentu. Kami akan melakukan segala upaya untuk menemukan Murong Yu sekarang, bagaimana menurutmu? Tanpa menunggu tukang daging tangan berdarah berbicara, Dewa Bela Diri Sura melanjutkan, jika kamu masih memiliki keberatan, maka gunakan tinjumu untuk menyelesaikannya. Implikasi dari Dewa Prajurit Asura adalah bahwa jika kamu tidak setuju, maka kamu setuju. Mendengar kata-kata Dewa Perang Sura, tokoh-tokoh besar Akademi Primordial sangat segar kembali. Tetapi tukang daging tangan berdarah kesal. Melihatnya melangkah maju, Hehe mencibir, aku sudah lama ingin mempelajari kekuatan Dewa Bela Diri Asura, dan saya baru saja mengambil kesempatan ini untuk mempelajarinya hari ini. Dewa Bela Diri Sura menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit niat membunuh terlihat sekilas, sudah berapa lama tidak ada yang berani mengatakan ini padanya. Segera, dia mencibir, melangkah maju, dan berkata dengan lemah, kudengar tukang daging Bloodhand itu kuat, jadi aku akan meminta nasihat hari ini. Kekuatan teratas dari kedua akademi saling berhadapan, dengan pedang terhunus dan siap untuk maju. Bloodhand Bacer dan Asura Martial God sama-sama merupakan kekuatan besar di kedua perguruan tinggi dan bahkan seluruh alam dewa. Pada saat ini, mereka berdua berada dalam situasi yang menegangkan, dan mereka hampir meledak. Yang lain menatap kedua kekuatan besar ini dengan gugup. Terutama semua orang di Akademi Tianhuang secara bertahap menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka, dan bahkan tokoh-tokoh besar mengirimkan informasi, menyebabkan seluruh Akademi Tianhuang jatuh ke alam. Duel antara kedua negara adik kuasa, bahkan akibat dari kekuatan mereka yang melarikan diri dapat menghancurkan Akademi Tianhuang, dan bahkan beberapa benua kecil. Jika mereka berdua bertarung di sini, Akademi Tianhuang pasti akan rata dengan tanah. Pada saat itu, seluruh alam dewa hanya akan memiliki 3 akademi yang berdiri di atas satu sama lain. Batuk, tepat ketika kedua kekuatan besar itu berperang, dan ketika mereka menyentuhnya, batuk kering datang. Tidak ada yang istimewa tentang suara itu, seperti orang biasa yang batuk, dan suaranya tidak keras. Namun, ketika batuk kering ini terdengar di telinga semua orang, orang-orang ini, termasuk Bloodhand Bacer dan Asura Warrior, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengguncang tubuh mereka. Pada saat ini, jiwa mereka juga tampak membeku. Tidak dapat bergerak, tampaknya ditekan. Batuk kering menekan jiwa mereka. Takut, ekspresi ngeri muncul di wajah semua orang yang hadir, bahkan Dewa Bela Diri Sura. Ketika kekuatan mencapai wilayah mereka, kecuali jika itu adalah orang suci, di mana ada orang kuat di alam dewa yang dapat menekan jiwa mereka dengan batuk kering. Apakah orang suci yang membuat batuk kering? Semua orang di Akademi Tianhuang mengikuti prestise di masa lalu dan itu adalah Kuaso Sage yang tidak menampakkan sosoknya atau bahkan berbicara di masa lalu yang batuk kering. Berbeda dari tokoh-tokoh besar yang terkejut di Akademi Tianhuang, ketika Kuaso Sage mengucapkan batuk kering, aura kekerasan pada tukang daging Bloodhand menghilang seketika. Bahkan kekuatannya telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dia mundur selangkah, datang ke belakang Kuaso Sage, dan berdiri dengan hormat di tempat. Xiao Xue, emosimu masih sangat panas, saatnya untuk berubah. Pada saat ini, orang bijak semu dari Akademi Primordial berkata dengan ringan. Ya, tukang daging tangan darah, yang awalnya ganas dan jahat, seperti dewa pembunuh di zaman kuno, seperti domba yang lembut saat ini, dan dia dengan hormat membungkuk dan menjawab. Melihat pemandangan ini, kecuali Xiang Xingyu, semua orang yang hadir terkejut, dan rahang mereka jatuh ke tanah. Siapa orang tua ini? Mengapa tukang daging tangan darah yang terkenal itu begitu hormat? Semua orang memandang orang bijak semu yang tidak bisa benar-benar menghadapinya, dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Namun, beberapa orang besar di Akademi Tianhuang tampaknya telah menebak sesuatu, dan wajah mereka mulai berubah. Ini terutama berlaku untuk Dewa Perang Sura. Apakah kamu? Dewa Perang Sura tiba-tiba berseru,
menatap orang bijak semu dari Akademi Hong Huang, hatinya penuh dengan keterkejutan. Sambil berbicara, dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, menatap orang bijak semu dengan ekspresi waspada. Melihat penampilan Dewa Perang, tokoh besar di Akademi Tianhuang akhirnya memikirkan sesuatu. Saya melihat bahwa pupil mereka tiba-tiba membesar dan menatap orang bijak semu dari Akademi Hong Huang, seperti dewa bela diri Tong Xiuluo, ketakutan dan mundur beberapa langkah. Bahkan penjagal tangan darah tidak dapat menakuti mereka, tetapi orang bijak semu yang biasa-biasa saja ini ditakuti oleh dewa bela diri Sura yang terkenal dan bahkan melampaui penjagal tangan darah. Siapa dia? Ada kekuatan yang begitu mengerikan. Dua bunga mekar, masing-masing dengan satu cabang. Apakah Murong Yu benar-benar runtuh dan menelan ruang yang hancur, atau apakah dia terperosok ke dalam turbulensi ruang? Ketika Murong Yu mengorbankan Dewa Petir bergegas keluar dan bertabrakan dengan keras dengan jantung petir. Kemudian sebelum Murong Yu bisa bereaksi, dia menemukan bahwa Dewa Petir dan jantung petir telah melekat. Dalam keadaan utuh, Murong Yu langsung terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bahkan He Tu pun terkejut. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar hal aneh seperti itu. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah meskipun Dewa Petir dan Petir telah melekat pada jantung petir, dia tidak merasakan bahaya dari Dewa Petir. Bahkan ketika Dewa Petir dan Petir saling menempel, Murong Yu merasakan dampak guntur dan petir di sekitarnya melemah 1 poin. Meskipun kekuatan petir bahkan lebih dahsyat. Apa yang terjadi? Murong Yu sedikit mengernyit saat dia melihat jantung petir dan Dewa Petir, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sepertinya aku merasa bahwa Dewa Petir dan Petir melahap jantung petir. He Tu, pernahkah kau mendengar situasi ini? Murong Yu benar-benar terkejut. Selama ini, Dewa Petir hanya menyimpan keberadaan kekuatan ilahi dan tidak dapat dihancurkan. Meskipun dapat langsung menelan kekuatan pemurnian, bagaimana mungkin dapat menelan hal-hal lain? Setidaknya Murong Yu belum pernah mendengarnya. He Tu juga terkejut, ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Auzu.com, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Dewa Petir dan Petirku? Murong Yu sedikit mengernyit, setelah memikirkannya, ia selalu merasa bahwa Dewa Petirnya hanyalah Dewa Petir biasa dan Dewa Petir orang biasa. Itu sama, dan tidak ada yang sama. Namun, apakah keilahian biasa akan secara aktif melahap jantung guntur dan kilat? Itu tidak mungkin. Keilahian petirmu pasti memiliki sesuatu yang istimewa, pikirkanlah dengan saksama. He Tu menatap keilahian petir yang melahap jantung guntur dan kilat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Murong Yu sedikit mengernyit. Murong Yu adalah benda langit yang kacau, catatan surgawi yang kacau, dari kultivasi. Jika dia ingin memadatkan keilahian, dalam keadaan normal dia hanya dapat memadatkan keilahian kekacauan, Raja Keilahian. Namun, ketika Murong Yu memadatkan keilahian, dia memadatkan keilahian angkasa dan keilahian petir pada saat yang sama. Memadatkan keilahian angkasa adalah karena dia telah berlatih, Zai Zi Jue. Namun bagaimana dengan keilahian petir? Apakah karena aku sering disambar petir? Awalnya Murong Yu tidak tahu teknik guntur dan kilat. Ketika dia berada di alam pemahaman, setelah dia menggunakan lubang surga untuk membunuh banyak orang kuat pada waktu itu, dia sendiri hampir dihancurkan sampai mati oleh kekuatan hitam. Setelah hampir selamat, Murong Yu mulai mengendalikan jumlah kekuatan petir, kekuatan guntur dan kilat hitam. Bahkan Murong Yu mampu memanggil guntur langit untuk membunuh musuh. Benarkah dewa guntur dan kilat yang kupahami benar-benar berbeda dari dewa biasa, bukan guntur dan kilat biasa, tetapi perampokan? Murong Yu segera mengatakan tebakannya. He Tu tidak berbicara, dan dia perlahan berkata setelah waktu yang lama, itu juga mungkin. Meskipun dunia berpikir bahwa kesengsaraan dikendalikan oleh surga, itu adalah kekuatan surga. Namun, kekuatan kesengsaraan juga diubah oleh kekuatan kekacauan, seperti kekacauan. Seperti api. Guntur dan kilat hitam yang hampir menghancurkanmu sampai mati sebelumnya seharusnya adalah guntur yang relatif maju, yang secara langsung diubah oleh kekuatan kekacauan. Aku kira itu karena kamu adalah benda langit yang kacau sehingga kamu belum dibacok sampai mati. Sebaliknya, itu adalah transformasi dan kelahiran kembali. Jika kamu berubah menjadi orang lain, aku khawatir itu akan menjadi abu sejak lama.
Seolah mengingat adegan aslinya, Murong Yu masih tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Pada awalnya, dia benar-benar hampir mati. Mungkin itu seperti yang dikatakan Hetu, tetapi itu karena dia adalah benda angkasa yang kacau. Jika ketuanan petir dan petirku benar-benar ada hubungannya dengan Jie Lei, bagaimana lagi aku akan menjelaskan ini? Murong Yu menebak, dan akhirnya memutuskan ide ini. Ruang di sini semakin lama semakin ganas, dan bahkan akan runtuh. Ruang ini mungkin ada karena jantung guntur dan kilat. Begitu jantung guntur dan kilat ditelan, maka ruang ini tidak akan ada lagi. Kamu harus segera pergi dari sini, kalau tidak, tidak mungkin. Teleportasi, kata Hetu tiba-tiba. Murong Yu terkejut. Awalnya dia fokus pada Dewa Petir dan mengabaikan lingkungan sekitarnya. Baru kemudian dia bereaksi dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat bahwa kekosongan di dekatnya mulai runtuh di area yang luas. Ini seperti kiamat dan seperti reinkarnasi dunia. Jelas, petir ini akan segera runtuh. Hetu, ambillah jantung guntur dan kilat. Murong Yu ingin mengambil kembali Dewa Petir dan Kilat, tetapi dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. Selain itu, dia tidak akan pernah melepaskan Dewa Petir dan Kilat. Sambil berbicara, Murong Yu langsung mengorbankan Hetu Luoshu, menutupi jantung guntur dan kilat serta Dewa Guntur. Pada saat yang sama, dia bahkan langsung menyerbu ke dunia Hetu Luoshu. Ruang ini sangat mencintaimu sehingga runtuh begitu parah. Pada malam hari, dia tidak akan bisa memasuki Hetu Luoshu, tetapi akan langsung menyerbu ke ruang angkasa menuju turbulensi. Terus-menerus melahap ketuanan petir, jantung petir meledak dengan kekuatan petir yang lebih dahsyat, dan kekosongan di sekitar pemboman terus runtuh dan runtuh. Namun, saya tidak tahu apakah itu karena ketuanan petir dan petir. Meskipun kekuatan petir yang dahsyat ini semakin dahsyat, pengaruhnya terhadap Murong Yu semakin mengecil. Oleh karena itu, Hetu Luoshu langsung menyelimuti jantung petir dan petir. Akhirnya, di bawah upaya bersama Murong Yu dan Hetu, dengan ledakan, jantung petir dan petir dibawa ke dunia Hetu Luoshu. Ledakan. Begitu jantung petir terkumpul di buku Hetu Luo, Murong Yu melihat bahwa seluruh tanah padat petir mulai runtuh secara menyeluruh. Itu runtuh hampir seketika. Tiba-tiba, kecuali sejumlah kecil mahasiswa dari Tianhuang College yang disemprotkan keluar, sebagian besar orang di Tianhuang College semuanya terlibat dalam turbulensi spasial. Ketika sebagian besar orang terlibat dalam turbulensi ruang, mereka langsung tercekik dan menjadi penggemar. Hanya sejumlah kecil orang yang selamat untuk sementara waktu. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang telah mencapai ranah penguasa surgawi, atau mereka adalah orang-orang kuat yang telah mencapai artefak tingkat rendah dengan tubuh fisik yang kuat. Namun, bahkan jika itu adalah artefak tingkat menengah, tubuh artefak tingkat tinggi tidak dapat bertahan dari turbulensi ruang untuk berapa lama, apalagi mereka. Tak lama kemudian, satu persatu tercekik oleh turbulensi ruang angkasa. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, semua orang yang jatuh ke dalam turbulensi ruang angkasa itu tercekik, tak seorang pun yang tersisa. Murong Yu juga jatuh ke dalam turbulensi ruang angkasa. Apakah ini turbulensi ruang angkasa? Melihat kekuatan hitam yang ganas di luar, aku merasa seperti sebuah perahu tunggal yang dapat terkoyak kapan saja di lautan badai, dan kekuatan yang mengerikan itu terus-menerus berdampak pada Hetu Luo. Di atas buku itu, buku Hetu Luo yang dibombardir tampaknya hancur. Faktanya, turbulensi spasial di alam dewa tidak terlalu kuat. Jika tidak, penghalang ruang alam dewa akan kewalahan oleh turbulensi spasial, dan seluruh alam dewa akan dibombardir dan dibunuh, tidak menyisakan seorang pun. Oleh karena itu, meskipun pemandangan yang dilihat Murong Yu mengerikan, itu tidak berpengaruh pada tubuh fisik tingkat artefaknya yang sangat indah. Dia bahkan memiliki ide gila untuk meninggalkan Hetu Luoshu dan keluar untuk mengalami turbulensi ruang angkasa. Tetapi masih ada masalah serius. Setelah dia memasuki turbulensi ruang angkasa, dia menemukan bahwa Hetu Luoshu tidak dapat lagi merasakan titik teleportasi apapun. Tidak mungkin bahkan jika itu di alam dewa atau alam abadi atau alam kultivasi. Bahkan ketika dia memasuki turbulensi ruang angkasa, koneksinya dengan alam abadi Yan Huang dan 36 alam kultivasi semuanya terputus. Dengan kata lain, mustahil bagi Murong Yu untuk menggunakan alam abadi,
dan mustahil bagi kekuatan asli setiap alam kultivasi untuk ditransmisikan menjauh dari aliran ruang angkasa yang bergejolak. Dan Murong Yu sekarang berada di ruang angkasa yang luas tanpa akhir dan tanpa awal. Tanpa arah, ada turbulensi spasial yang hebat di segala arah. Murong Yu tiba-tiba menjadi khawatir, Hetu, bagaimana kita harus kembali? Temukan jalan kembali. Hetu memutar matanya, dan kemudian melanjutkan, meskipun turbulensi ruang angkasa tidak seperti kekacauan, tak terbatas, tetapi juga sangat luas. Bahkan jika Kuaso Sage tingkat ke-10 kehabisan kehidupan, ia tidak dapat menemukan akhir dari turbulensi ruang angkasa. Wajah Murong Yu menjadi hitam. Menurut Hetu, bukankah itu berarti mereka tidak akan pernah kembali? Meskipun umur panjang Murong Yu panjang, ia tidak dapat berlatih di ruang angkasa yang bergejolak. Jika tidak dapat menemukan jalan keluar, Anda hanya dapat hidup dan mati di sini. Murong Yu merasa sedikit kesulitan. Juga, jika Anda menerobos turbulensi ruang alam suci, Anda bahkan tidak perlu membunuh Anda bahkan untuk sesaat. Murong Yu merasa lebih getir. Lalu bagaimana saya bisa pergi dari sini? Apakah Anda tahu apa itu turbulensi spasial? Hetu tiba-tiba bertanya, tetapi sebelum Murong Yu dapat menjawab, dia melanjutkan, maafkan Anda karena tidak tahu apa itu turbulensi spasial. Jika Anda membandingkan dunia dengan kota bawah laut yang berada jauh di dalam lautan, maka turbulensi spasial adalah air laut yang mengelilingi kota dari segala arah. Meskipun kota bawah laut dilindungi sampai batas tertentu, orang-orang di kota bawah laut jika Anda meninggalkan kota dan memasuki laut, Anda akan tenggelam. Begitu air laut mengalir ke kota laut, orang-orang di sana akan tenggelam. Para dewa, makhluk abadi, dan dunia lain adalah kota bawah laut yang dibanjiri oleh kekuatan turbulensi spasial. Bagi Anda, jika Anda ingin kembali ke alam dewa, Anda harus menemukan dunia tempat Anda berada di lautan luas ini, lalu menerobos penghalang dunia dan kembali ke alam dewa. Tetapi jika Anda ingin menemukan alam dewa dalam turbulensi ruang angkasa, atau peluang di dunia lain sama besarnya dengan peluang menemukan satu pasir di Sungai Gangga. Murong Yu sedikit mengernyit, turbulensi spasial ini tidak berpengaruh padanya. Yang utama adalah menemukan alam dewa atau dunia lain. Auzu.com terlebih lagi, turbulensi ruang angkasa sangat dahsyat, dan dia sama sekali tidak dapat menahan sosoknya. Selama mereka berbicara, Hetu Luoshu tidak tahu berapa miliar mil jauhnya dia terdampak. Aku harus menemukan cara untuk menemukannya kembali. Murong Yu menatap dewa petir yang melahap jantung guntur dan kilat, dan sedikit mengernyit tanpa sadar. Jantung guntur tidak dapat menahan sama sekali, dan hanya dapat ditelan oleh dewa petir. Namun, Murong Yu tahu bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi dewa petir untuk menelan jantung guntur sepenuhnya. Setidaknya, 1000 tahun sangat diperlukan. Selain itu, Murong Yu menemukan bahwa bahkan jika dia mempercepat waktu, dia tidak dapat mempercepat kekuatan dewa petir. Setelah dewa petir menelan inti petir dan kilat sepenuhnya, ia dapat secara otomatis menyerap kekuatan petir dan kilat yang melayang di antara langit dan bumi di masa mendatang. Sama seperti pohon kehidupan yang menyerap kekuatan kekacauan, ia dapat memberimu kekuatan yang cukup tanpa henti. Dalam pertempuran, tidak akan ada lagi kemungkinan kekuatan terkuras habis. Murong Yu menggelengkan kepalanya, apalagi ini. Bahkan jika ia dapat menyerap banyak kekuatan petir dan meningkatkan wilayahnya, itu akan sia-sia jika ia tidak meninggalkan turbulensi ruang angkasa. Aku akan keluar untuk mencari jalan kembali. Murong Yu merenung sejenak, dan setelah mengatakan ini kepada Hetu, ia melangkah keluar dari dunia Hetu Luoshu dalam satu langkah. Sebelumnya ia tidak berani memasuki Hetu Luoshu ketika ruang angkasa tidak stabil, karena ia khawatir akan bergegas ke turbulensi ruang angkasa. Tetapi sekarang dalam turbulensi ruang angkasa, tidak peduli seberapa buruk situasinya, kemana ia bisa pergi. Meskipun turbulensi spasial yang dahsyat membombardirnya, tubuh Murong Yu tidak terluka. Dengan tubuh fisiknya yang mencapai level artefak yang sangat indah, meskipun masih ada banyak tekanan untuk menahan turbulensi ruang ini, itu bukan masalah. Namun, meskipun ia mampu menahan turbulensi ruang, ia terombang-ambing oleh dampak turbulensi ruang. Ia sama sekali tidak dapat menstabilkan sosoknya, dan hanya bisa mengikuti arus.
Pada akhirnya, setelah Murong Yu mengorbankan Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding lagi, ia nyaris tidak dapat menahan sosoknya. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah tidak adanya arah sama sekali. Yang membuatnya merasa tidak enak adalah berdiri di tengah turbulensi ruang, ia sama sekali tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Rasanya seperti waktu telah berhenti berlalu, dan rasanya seperti tidak bergerak. Namun pada kenyataannya, waktu masih terus berlalu, dan kehidupan juga sedang dikonsumsi. Jika Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini, karena tidak ada waktu yang berlalu, Anda tidak akan merasakan hilangnya kehidupan. Pada akhirnya, ketika batas waktu tiba, dia langsung meninggal, tanpa mengetahui apa yang terjadi. Murong Yu tidak ingin mati begitu saja dalam turbulensi ruang angkasa. Oleh karena itu, dia mengidentifikasi arah dan melesat dengan kecepatan tercepat. Seiring berjalannya waktu, Murong Yu terus maju. Saya tidak tahu berapa ratus juta mil yang telah dia terbangi, tetapi dia tampaknya tidak bergerak sepanjang waktu. Tidak mungkin, turbulensi seluruh ruang angkasa sama di mana-mana. Bahkan jika Anda terus bergerak maju, karena tidak ada objek referensi, atau karena objek referensi selalu sama, Anda tidak tahu seberapa jauh jarak yang Anda lewati. Namun, Murong Yu menentukan arah dan terus terbang. Tetapi, apakah dia berada di arah yang benar untuk terus terbang? Atau dengan kata lain, apakah arah yang dia tuju sekarang adalah arah yang awalnya dia pikirkan? Tidak seorang pun tahu, bahkan Hetu. Semua ini tergantung pada keberuntungan. Pada saat yang sama, peristiwa besar lainnya terjadi di alam dewa.